Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 053. Umi Husna mengusap dadanya, lalu melanjutkan perkataannya. Seharusnya Umi tahu ini sejak awal. Istrimu saja tidak bisa masak, kamu pasti belum pernah dimasakin sama dia kan? Tidak heran kamu kurusan karena masak pun tidak pernah istrimu urus. Benar apa yang dikatakan Umi, Ram? Tanya Abi Laksa menatap putra keduanya yang menunduk. Yulia masih belajar, Abi, Umi. Kalian juga tahu jika istri Ikram masih berusaha menjadi istri yang baik dalam merubah dirinya. Berusaha gimana? Selain Yulia tidak melakukan kewajibannya, dia juga tidak pernah menerima kamu sebagai suami, Ram. Alasan menikah dengan kamu karena permintaan dari ayahnya dan juga almarhum kakeknya. Jangan mencoba membela istrimu, dia sendiri yang bilang padamu jika dia tidak akan pernah menerimamu. Umi dengar tadi malam dengan mata kepala Umi sendiri. Umi masih ingat Yulia bilang jika dia tidak akan memberikan hatinya padamu. Dia menyuruh kamu untuk menjaga jarak darinya dan jangan melewati batas. Seharusnya seorang istri harus menurut pada suaminya, tapi dia malah membangkang. Dia telah berdosa karena tidak menghargaimu sebagai suami dan melalaikan kewajibannya. Umi menyesal sekarang, seharusnya saat itu kamu pilih Aisyah bukan Yulia. Umi Husna hanya ingin yang terbaik untuk putra keduanya, dia ingin putranya bahagia. Tapi kejadian di mana menantu yang telah ia percayakan untuk membuat putranya bahagia ternyata malah melukai perasaan putra yang ia sayangi dan ia jagai. Hati ibu mana yang tidak terluka saat perempuan yang sudah ia relakan menjadi takdir putranya malah menyakiti hati putranya. Jangan berkata seperti itu, Umi. Tolong tarik kata-kata Umi. Yulia masih belajar, dia akan menjadi istri yang baik untuk Ikram. Ikram sangat yakin. Yulia hanya buruh waktu saja. Umi, mohon Ikram. Jangan buta akan cinta Ikram, sudah jelas Yulia tidak akan pernah menerimamu. Bahkan dia tidak pernah melakukan kewajibannya. Ceraikan Yulia sekarang. Setelah itu Umi akan menjodohkan kamu dengan Ustazah Zahra. Zahra lebih baik dan kalian berdua sudah saling mengenal sejak lama. Turuti permintaan Umi, Ikram. Kamu jangan terus disakiti oleh istrimu itu. Ceraikan dia. Umi tidak ikhlas putra Umi disakiti olehnya. Rahang Ikram mengeras, kedua tangannya terkepal mendengar permintaan dari perempuan yang ia sayangi sejak kecil. Tidak, mana mungkin Ikram akan marah pada Uminya. Ia akan merasa bersalah seumur hidupnya jika marah pada perempuan yang telah melahirkan dan membesarkannya. Pria yang mengenakan abaya putih itu pada akhirnya berdiri. Dia berjalan mendekati Uminya lalu bersimpuh di bawah kakinya. Baik Gus Hilmi dan Abi Laksa hanya diam melihatnya. Yang sebenarnya mereka ingin membantu, tapi Umi Husna melarang. Sedangkan Umi Husna membuang muka. Dia tidak akan luluh. Putranya harus bahagia dengan perempuan yang tepat dan Yulia bukan perempuan tepat untuk putranya. Ya Allah, tolong tarik kata-kata Umi sekarang. Padahal Umi dulu yang menyuruh Ikram untuk menjadi pria setia pada satu perempuan dan bercerai adalah pilihan yang buruk dan Umi pun benci itu. Allah juga membenci perceraian, Umi. Tolong jangan menyuruh Ikram untuk menceraikan Yulia. Ikram tidak akan pernah menceraikannya. Seumur hidup Ikram, hanya Yulia yang akan menjadi satu-satunya istri Ikram, tidak ada yang kedua apalagi yang ketiga. Ikram menggenggam tangan Uminya yang sudah mulai keriput, lalu mengecupnya beberapa kali. Ikram mohon tarik kata-kata Umi. Karena Ikram tidak akan bisa mengabulkan permintaan Umi yang satu itu. Apapun Ikram akan kabulkan untuk Umi karena surga Ikram ada pada Umi,
Tapi tolong jangan Umi meminta Ikram menceraikan Yulia karena Ikram tidak akan mampu untuk melakukannya. Umi. Ikram menangis saat uminya tidak menanggapi permohonannya. Uminya abai, dan itu membuat hatinya terluka. Sejahat apapun istrinya yang telah menyakiti perasaannya, Yulia tetaplah istrinya, dan tidak akan siapapun yang dapat tergantikan di hatinya. Tolong tarik kata-kata Umi, Ikram mohon. Melihat putra keduanya yang menangis membuat Abi Laksa tidak tega. Putranya itu jarang menangis, Ikram pria yang paling kuat dia kenali. Tapi sekarang pertama kalinya putranya menangis karena seorang perempuan. Itu berarti Yulia berarti untuk putranya. Abi Laksa pun angkat bicara. Sayang, tarik kata-kata kamu, perceraian bukan solusi. Allah membenci perceraian. Ikram mampu untuk merubah istrinya menjaga lebih baik, dia hanya butuh waktu. Tidak masalah Yulia tidak menerima putra kebanggaan kita, biarkan dia memperjuangkan cinta istrinya. Jangan kamu putuskan perjuangan putramu sendiri hanya karena keegoisanmu. Abi tidak tahu permasalahannya di mana, tapi Umi jangan paksa Ikram melakukan apa yang tidak mau dia lakukan. Kita sebagai orang tua harus menghargai keputusannya. Ikram berhak untuk menjalani apa yang dia inginkan selama itu bukan jalan menuju dosa. Kedua mata Umi Husna mulai bergetar, dia menghapus air matanya yang tiba-tiba keluar, namun masih belum sanggup mengucapkan apapun pada putranya yang terus memohon di kakinya. Jangan Umi meragukan takdir Allah. Ikram menikah dengan Yulia karena itu sudah takdirnya. Ikram sudah ikhlas akan kekurangan istrinya dan ingin menuntun istrinya menjadi lebih baik. Hilmi yakin, Yulia sebenarnya gadis yang baik, hanya saja dia butuh bimbingan. Yakinlah, Yulia nggak seperti yang Umi pikirkan, ujar Gus Hilmi. Kita manusia bisa berbuat salah Umi, begitu juga dengan Yulia. Dia pasti memiliki alasan belum menerima Ikram karena setiap perbuatan itu ada alasannya. Dan mengenai kewajibannya sebagai istri, Yulia pasti sadar dan perlahan akan melakukan kewajibannya itu. Sekarang dia dididik di pesantren. Pasti akan sadar. Perkataan dari suami dan putra pertamanya membuat Umi Husna tersadar akan kesalahannya. Ya Allah, apa yang telah Umi lakukan? Gumam Umi Husna yang tidak lagi bisa menahan air matanya untuk tidak keluar. Astagfirullah, ya Allah. Umi tarik kata-kata Umi. Kamu tidak boleh bercerai dengan Yulia. Umi salah, tolong maafkan Umi karena memintamu menceraikan Yulia. Umi gelap mata, takut jika kamu memilih bertahan dengan Yulia kamu akan terus terluka. Umi hanya takut hati kamu tersakiti, Ikram. Itu tidak ada apa-apanya Umi, dibandingkan dengan luka besar di hati Ikram jika harus berpisah dengan Yulia, ucap Ikram, mengecup kembali punggung tangan wanita yang melahirkannya ini, penuh haru. Syukron karena udah menarik kata-kata Umi. Umi telah mengembalikan hidup Ikram untuk terus bersama Yulia. Ikram janji akan berusaha menjadi suami yang lebih baik lagi pada Yulia, sampai dia sadar Ikram suami terbaik untuknya dan dia sepenuhnya menerima Ikram. Setelah itu Yulia akan menjadi istri terbaik juga untuk Ikram. Umi Husna mengelus kepala putra keduanya yang tidak tertutupi oleh pecinya itu. Umi dan semua orang harus tahu, di sini bukan hanya Ikram saja yang terluka. Luka Ikram tidak ada apa-apanya dengan luka istri Ikram. Ikram sekarang hanya perlu menyembuhkan lukanya. Cie Yulia, tadi malam kamu kemana aja nih? Belum sampai Yulia masuk ke asramanya, tiba-tiba saja Hawa dan ketiga sahabatnya keluar dari kamar Fatimah, menghadangnya untuk masuk. Yulia memicingkan matanya penuh curiga, ia yakin sejak tadi keempat sahabatnya ini menunggunya. Apaan sih? Gue emangnya kemana lagi selain ke rumah Ustadz Ikram? Kemarin kan hari Rabu,
Itu waktu gue menginap di rumahnya, sahutnya lalu berusaha masuk ke dalam tapi Gendis dan Irma menahannya. Ngapain hayo di rumah Ustadz Ikram? Tanya Irma dengan nada bercanda. Kalian ini jangan ikut campur masalah Yulia, tegur Maryam namun Irma dan Gendis tak mendengar. Hawa asik dengan catatan di bukunya tengah menulis sesuatu. Tidurlah ngapain lagi? Tidak ngelakuin itu. Astagfirullah Uhti sadar. Tegur Maryam memukul kepala Gendis dan Irma yang benar-benar sudah kelewatan. Cek, kita kan cuma nanya, bela Irma mengusap kepalanya yang terasa sakit. Lagi pula, kita udah jadi sahabat, bisalah cerita-cerita sama kita kebersamaanmu sama Ustadz Ikram. Gue lagi nggak mood diajak ngobrol sekarang, bisa kalian biarkan gue masuk. Kalau nggak boleh gak papa gue akan pamit. Yulia sudah berbalik ingin pergi tapi segera Gendis dan Irma membuka jalan. Dia segera masuk ke dalam, menyimpan setoples permen di meja belajarnya lalu merebahkan tubuhnya di kasur miliknya yang berada di paling atas. Keempat sahabat Yulia melongo melihatnya. Lah kenapa Yulia kayak murung gitu? Dia nggak biasanya loh kayak gini, dia kan selalu ceria, ucap Hawa mulai cemas. Seharusnya kan bahagia karena dia tidur bareng paksunya malam tadi, sahut Irma ikut heran juga cemas. Apa aku coba naik ke atas dan membujuknya? Tanya Maryam, dia yang paling dewasa di antara sahabat Yulia. Mereka mengangguk. Perlahan Maryam naik ke anak tangga menuju kasur dengan 3 tingkat di mana kasur Yulia paling atas. Mau apa lo naik? Mau bilang sekarang ada jam jelas? Gue udah tahu dan gak akan bolos lagi, tapi biarin gue tenang dulu untuk beberapa menit, ucap Yulia tidak menatap Maryam sama sekali, dan fokusnya menatap langit-langit kamar. Maryam menggeleng. Jam kelas masih ada waktu beberapa menit lagi. Kamu ada masalah ya Yulia? Kamu bisa cerita sama aku, insya Allah aku akan bisa bantu dan tentunya aku akan amanah dan tidak akan umbar ke orang-orang, hanya kita berdua aja. Yulia mendengus, gue tahu kita udah jadi sahabat sekarang, tapi lo nggak bisa ikut campur masalah gue, Mar. Aku bukannya mau ikut campur, tidak ada niat apapun. Aku hanya ingin mendengar permasalahanmu nanti aku kasih saran. Baik Hawa, Gendis dan Irma, mereka juga kalau ada masalah selalu curhat ke aku lalu aku kasih saran. Yulia terdiam sejenak sampai akhirnya dia mengubah posisinya menjadi duduk berhadapan dengan pemilik bermata teduh yaitu Maryam. Lo kan tahu gue ini gadis nakal. Maryam menggeleng. Sekarang tidak lagi Yulia. Kamu sedang proses hijrah. Tapi dulu memang gue gadis nakal. Jujur aja gue hobi balapan liar, tawuran gue juga pernah, dan juga pacaran pernah gue lakukan. Kehidupan gue berputar di sana selama ini, dan beberapa minggu ini Ustadz Ikram nikahin gue. Gue yang pada dasarnya nggak tahu tentang agama gue sendiri mulai belajar dibantu oleh Ustadz Ikram dan kini berusaha menjadi perempuan yang baik di pesantren ini. Ya, jujur aja selama di pesantren gue mulai menerima jati diri gue yang baru. Tapi mengenai Ustadz Ikram gue belum menerimanya, Mar. Mungkin kata orang gue perempuan bodoh karena Ustadz Ikram yang udah jadi suami sempurna seharusnya gue bisa menerimanya, tapi gue gak bisa. Hati gue menolak. Walaupun selama menikah dengan Ustadz Ikram hidup gue tenang, tapi gue takut semakin dia masuk ke hati gue takut terluka lagi. Waktu itu kamu pernah bilang kamu pernah dikecewakan oleh seorang pria kan? Tanya Maryam berusaha untuk tidak terkejut karena sahabatnya ini ternyata tidak bisa menerima suaminya sendiri. Ia memang tahu Yulia tidak mencintai Ustadz Ikram, tapi baru mengetahui jika Yulia tidak bisa menerima pernikahannya.
Iya, namanya Arthur. Dia yang membuat gue bahagia tapi dia juga yang memberikan gue luka. Gue cinta sama dia dulu tapi sekarang gue benci sama dia karena dia telah memberikan luka di hati gue. Gue nggak mau nanti jika hati gue menerima Ustadz Ikram, gue takut terluka lagi. Maryam memberikan selasan senyuman tipis, lalu menepuk pundak sahabatnya. Sudah jelas jawabannya ada di kamu sendiri, Yulia. Coba buka hatimu pada Ustadz Ikram, jangan menahannya. Di dunia ini tidak ada yang tidak terluka. Allah menguji setiap hambanya dan setiap ujian darinya kita harus ikhlas menjalaninya. Yakin, Allah tidak akan menguji setiap hambanya di luar batas kemampuannya. Buka pintu hatimu, jangan takut. Pada sesuatu yang belum terjadi atau tidak kamu akan menyesalinya. Yulia terdiam mendengar kata-kata Maryam yang perlahan membuat hatinya entah kenapa tersentil. Aku kira hubungan kamu dan Ustadz Ikram baik-baik aja, ternyata tidak. Tapi kamu harus mencoba membuka diri Yulia. Luka, itu pasti kamu akan dapatkan tapi semua tidak sebanding dengan kebahagiaan jika kamu menerima Ustadz Ikram. Yakin deh Ustadz Ikram akan mencoba membahagiakan kamu bukannya menyakitimu. Memangnya selama kamu menikah dengan Ustadz Ikram kamu pernah disakiti olehnya? Yulia menggeleng, hatinya kembali tersentil. Apalagi sadar jika kemarin malam ia sudah kelewatan pada suaminya. Bahkan ia enggan untuk menerima perhatian yang suaminya berikan padanya. Allah, kenapa dirinya bisa seperti ini? Sekarang tanggal berapa? Yulia tiba-tiba bertanya. Kenapa tanya tanggal? Tanggal berapa Maryam? Desak Yulia. Tanggal 30, kenapa memangnya tanya tanggal? Besok udah ganti bulan. Yulia malah kembali bertanya. Maryam mengangguk membuat Yulia merapikan kerudungnya lalu turun dari kasurnya. Makasih banyak untuk sarannya Mar, gue merasa terbantu. Nanti gue akan kasih lo permen kristal yang Ustadz Ikram kasih ke gue ada urusan sekarang. Tapi jam kelasnya gimana? Kamu mau bolos lagi? Yulia malah mengangkat satu tangannya pada Maryam, lalu melewati ketiga sahabat. Yulia mau kemana kamu? Tanya Hawa. Kamu baik-baik aja kan? Gue ada urusan, tapi gue janji akan masuk kelas. Kalau gue telat kalian duluan aja masuk kelasnya. Tidak Yulia, kami akan menunggu kamu. Kita bareng-bareng ke kelas oke? Tahan. Irma membuat Yulia mengangguk. Gue gak akan lama, cuman ingin ketemu sama Ustadz Ikram. Setelah mengatakan itu Yulia pergi. Dia berlari terburu-buru keluar dari area asrama putri. Sarung batik yang ia kenakan ini membuat langkahnya kesulitan, dan mungkin ini hari tersialnya, dia harus jatuh saat ada batu yang membuatnya tersandung. Bro, anjir sakit banget. Ringisnya memegangi dagunya yang tergores bebatuan kecil. Perih-perih. Rintihnya mengusap-usap lututnya yang kembali terluka. Bahkan sarungnya harus robek sebagian akibat gesekan dari bebatuan kecil itu. Padahal lukanya belum lama sembuhnya tetapi luka di lututnya kembali hadir. Aish. Sial bukan hanya dagu sama lutut gue aja yang sakit tapi perut gue juga sakit. Yulia memegang perutnya yang seperti dililit, membuatnya harus berjongkok beberapa menit. Ini sungguh perih mengalahkan luka pada dagu dan lututnya. Astagfirullah kamu lagi ngapain di sana? Tanya perempuan berkerudung putih dan mengenakan seragam yang sama dengan yang Yulia pakai. Yulia hanya menatap sekilas ke belakang lalu menekan perutnya yang masih sakit. Tunggu kamu yang menikah dengan Ustadz Ikram kan? Perempuan itu maju ke depan, dan sekarang Yulia dapat jelas melihat wajahnya. Tunggu, ia kenal perempuan ini. Dia yang menangisi suaminya di kebun pesantren dan menjelek-jelekannya kan?
Cih, mendingan lo pergi sana. Gue gak mau debat sama lo. Iya, kamu perempuan yang dijodohkan dengan Ustadz Ikram. Kenapa kamu bab di sini? Jorok banget. Kalau mau bab di kamar mandi sana, jangan di tempat umum. Teriaknya dengan suara ketus. Yulia tersedak ludahnya sendiri. Gue jongkok karena perut gue sakit anjir. Bahasa kamu gak sopan. Gak mencerminkan istri seorang cucu pemilik pesantren. Yulia memutar bola matanya jengah, gadis ini merendahkannya lagi. Terus sikap gue harus gimana sama lo? Sujud gitu di kaki lo, hah?